Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb semesta alam. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menjadikan bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari tulisan dengan berjudul Ramadan dan Siam dalam Sejarah Anak Cucu Adam, dan kita masuk pada sejarah keempat terkait dengan penentuan satu Ramadan. Di dalam Islam, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, memulai Ramadan dan juga mengakhiri bulan Ramadan dilakukan dengan cara melihat hilal. Dan ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama. Memulai Ramadan dengan melihat hilal. Mengakhirinya juga demikian dengan melihat hilal. Oleh karena itu, kaum muslimin, terutama pemerintah kita, di tanggal 29 Sya'ban atau malam 30 Sya'ban, mereka tersibukkan dengan kegiatan melihat hilal. Jika saat itu hilal terlihat, maka besok berpuasa. Ini cara yang pertama. Jadi dengan melihat hilal. Kalau hilal di malam 29 atau di malam 30 Sya'ban, yakni tanggal 29 Sya'ban itu terlihat, maka berarti besok puasa. Namun terkadang kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hilal itu tidak terlihat walaupun sudah keluar, karena terhalang oleh awan atau yang lainnya, terhalang oleh faktor-faktor yang lain. Sehingga jika tanggal 29 Sya'ban atau malam 30 Sya'ban tidak terlihat hilal, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Setelah itu baru kemudian berpuasa. Dan menurut mayoritas para ulama, apabila satu orang saja yang soleh melihat bahwa hilal telah muncul dan dia adalah orang yang terpercaya, maka beritanya diterima. Ya, beritanya diterima. Dalam sejarah terkait hal ini disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau pernah mengatakan, taro an-nasu al-hilala. Saat itu orang-orang berusaha untuk melihat hilal. Ya, berarti di tanggal 29 Sya'ban. Ya, sore hari mereka sudah melihat hilal, berusaha untuk melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Dan ketika aku pun juga ikut, ya, Abdullah bin Umar ibn Khattab juga ikut berusaha melihat hilal. Dan ternyata yang melihat hilal saat itu adalah Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau melihat, lalu kemudian beliau kabarkan, ya, sampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasamahu wa amaron nasa bisiyami. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam besoknya berpuasa dan memerintahkan seluruh kaum muslimin saat itu besok juga berpuasa. Ya. Dari sekian sahabat yang melihat hilal,
hanya Abdullah bin Umar ibn Khattab yang melihat. Dan beliau sampaikan itu kepada Nabi, dan saat itu Nabi sebagai pemimpin pemerintah menerima kesaksian Abdullah ibn Umar karena beliau adalah orang yang jujur dan juga jelas beliau adalah orang yang adil, yang soleh dan terpercaya. Maka diterima kesaksian ya Abdullah ibn Umar ibn Khattab, lalu kemudian Nabi berpuasa besok harinya, lalu kemudian memerintahkan kaum muslimin besok juga berpuasa. Lalu kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian Ramadan karena melihat hilal, dan beridul fitrilah kalian juga karena melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, tapi kalau terhalang hilal itu bagi kalian, fa akmilu Sya'bana salasin, fa akmilu Sya'bana salasin, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, di tanggal 29 Sya'ban sore harinya sudah melihat hilal, ternyata hilal tidak terlihat, entah karena mendung atau faktor yang lain. Maka kata Nabi, karena itu baru 29 hari genapkan menjadi 30, berarti besoknya belum puasa, baru setelah itu berpuasa Ramadan. Demikian pula dalam hadis Ibnu Umar yang lain, Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian melihat hilal, berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan jika kalian di akhir Ramadan juga melihat hilal, maka berbukalah, maksudnya beridul fitrilah kalian. Fa in ghumma alaikum faqdurulah, kalau kalian terhalang hilal bagi kalian, maka perkirakanlah. Ya, maka ukurlah, artinya diukur dengan menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian pula di dalam hadis-hadis yang lain seperti hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di mana beliau pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairi. Jadi Nabi SAW benar-benar memperhatikan bulan Sya'ban dengan sangat besar perhatian beliau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tsumma yasumu li ru'yati Ramadan. Kemudian kalau beliau melihat hilal di tanggal 29 Sya'ban, maka beliau berpuasa setelah itu atau di hari berikutnya. Fa in ghumma alai, tapi kalau Nabi melihat kok kemudian mendung atau terhalang sesuatu sehingga hilal tidak terlihat, adda salasina yauman tsumma shoma. Beliau menggenapkan 30 hari bulan Sya'ban, setelah itu baru kemudian beliau berpuasa. Jadi dalam Islam mengawali Ramadan dengan melihat hilal, mengawali Ramadan dengan melihat hilal, dan mengakhiri Ramadan juga dengan melihat hilal, jika itu memungkinkan. Tapi kalau tidak terlihat hilal, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari, baru setelah itu berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.